Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Ambarwati dengan NIC CP034 berperan sebagai staf IT dan website pada PT Kami Manufaktur Kelompok 9. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai job desk yang dijalankan oleh staf IT dan website, kemudian modul ekstra yang telah diinstal. Selanjutnya itu ada gap analysis dan blueprint, dan yang terakhir itu ada UAT atau user acceptance testing. Selanjutnya, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu job desk yang dijalankan oleh staf IT dan website pada PT Kami Manufaktur. Staf IT dan website dalam implementasi pada Odoo di PT Kami Manufaktur ini dibagi menjadi dua, yaitu ada staf IT dan staf website. Untuk staf IT sendiri itu memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab seperti melakukan instalasi software Odoo SOD menggunakan VPS DigitalOcean, kemudian instalasi modul ekstra menggunakan WinSCP atau FileZilla. Selanjutnya itu membuat user dan mengimpornya, lalu melakukan basic setup seperti konfigurasi user dan konfigurasi company atau perusahaan, dan juga melakukan instalasi WKHTML to PDF dan membuat domain. Sedangkan untuk staf website sendiri itu mempunyai tugas dan tanggung jawab seperti membuat website, mengedit halaman websitenya, kemudian menambah fitur-fitur yang diperlukan dalam website tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan apa saja yang sudah dilakukan oleh staf IT. Untuk yang pertama, di sini telah tersedia Odoo SOD yang telah diinstal sebelumnya menggunakan VPS DigitalOcean. Kemudian di sini kita bisa lihat juga telah terdapat modul-modul yang telah diinstal oleh IT staff dan beberapa modul ekstra juga yang telah diinstal. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat user yang telah diimpor oleh staff IT. Di antaranya ada 48 user dan 1 administrator. Nah, untuk basic setup-nya ini terbagi menjadi dua kan, yaitu konfigurasi user dan konfigurasi company. Nah, untuk konfigurasi user ini, sini kita bisa lihat salah satu usernya, yaitu Adina, yang berperan sebagai staff accounting. Di sini telah diatur hak aksesnya dan juga telah diubah passwordnya. Sini kita bisa lihat hak akses untuk Alina sendiri karena dia sebagai accounting, jadi hanya mengaktifkan accounting, purchase, inventory, kemudian maintenance, lalu website receptor editor, kemudian dan payroll, karena accounting juga bisa mengakses payroll yang mana akan berkolaborasi dengan HRD. Nah, setelah konfigurasi user, nah basic setup yang kedua yaitu konfigurasi company, di mana konfigurasi company ini merupakan pengubahan atau merubah data-data perusahaan. Jadi bisa lihat contohnya di sini, yaitu company name-nya PT Kami Manufaktur dengan alamat, kemudian kota dan negara, dan juga nomor telepon dan email. Dan di sini juga kita bisa atur currency-nya yaitu Indonesian Rupiah. Nah, kemudian untuk job desk berikutnya dari staf IT ini adalah melakukan instalasi WKHTML to PDF. Nah, instalasi WKHTML to PDF ini dilakukan di luar Odoo menggunakan DigitalOcean atau Command Prompt atau komputer itu sendiri. Nah, setelah itu akan dilakukan setting-setting yang mana tujuannya itu agar ketika kita akan melakukan print sebuah dokumen, misalnya dalam purchase order atau sales order, kan kita bisa melakukan print invoice dari sales order tersebut. Nah, itu agar dapat berbentuk PDF, maka dilakukan instalasi WKHTML to PDF. Nah, selanjutnya untuk pembuatan domain, di sini kita bisa lihat untuk domain dari SOD PT Kami ini sudah diubah menjadi KMI irp.my.id, yang sebelumnya itu tertulis hanya IP address saja. Nah, sama juga
domain ini dilakukan di luar dari Odoo SOD. Nah, selanjutnya setelah IT staff ini menyelesaikan job desk-nya, selanjutnya kita ke bagian staff website yang dilakukan oleh user Ida. Di sini Ida membuat website dengan nama Kami Manufaktur. Nah, di sini sudah terbuat websitenya, ada covernya, kemudian ada deskripsi singkat dari PT Kami Manufaktur ini, kemudian ada produk, dan juga di sini juga ada produknya, dan di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Kami Manufaktur. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat website ini. Kita bisa klik new untuk membuat website baru, dan klik edit untuk mengedit website yang sudah ada. Di sini kita klik edit saja. Nah, di sini terdapat 3 jenis, yaitu ada blog, customize, dan tema. Untuk blog ini terdapat struktur, kemudian feature, dynamic content, dan inner content. Nah, ini kita bisa menggunakan ini semua. Caranya itu hanya tinggal di drag saja, misalnya ya, seperti ini. Lalu kita tempatkan dia di mana, misalnya di atas, atau di bagian bawah, atau di mana. Tinggal di drag and drop saja. Kemudian setelah di drag and drop juga dapat diklik. Misalnya ini, di sini saya menggunakan struktur banner yang sudah saya customize dengan latar belakang yang saya gunakan sendiri. Kemudian juga untuk bannernya di sini ketika kita klik kolom yang ini akan langsung berpindah ke customize. Nah, di sini kita bisa ubah warnanya atau ubah menjadi gambar atau ubah dari besar hurufnya, kemudian rata tengah atau rata kiri, dan sebagainya. Sini kita bisa customize aja sesuai dengan keinginan kita. Sama halnya seperti ini. Sini juga saya menggunakan blog dengan teks image, yaitu teks terlebih dahulu baru image. Sini juga saya ubah image-nya dengan foto yang saya punya. Nah, di sini juga kita bisa melakukan upload image dengan cara kita klik upload an image, lalu nanti akan diarahkan ke file yang ada di komputer kita, kemudian kita pilih foto tersebut atau gambar yang akan kita masukkan ke dalam website ini. Setelah itu, kita bisa klik add aja. Nah, ini merupakan tampilan website yang telah saya buat pada website Kami Manufaktur. Di sini juga saya tambahkan beberapa foto produk. Sini juga bisa ditambahkan fitur-fitur yang bisa digunakan. Nah, jika sudah mengcustomize dan membuat website ini, kita bisa klik save aja di sini. Dan setelah itu, website yang kita buat akan tersimpan. Nanti munculnya itu akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu modul ekstra yang telah diinstal oleh staf IT. Nah, di sini terdapat beberapa modul ekstra yang telah saya list dan juga yang telah saya install, yaitu ada permintaan dari modul accounting, kemudian HRD, inventory, purchase, manufacturer, dan maintenance. Untuk accounting di sini yang pertama itu ada modul Odoo 16 Accounting Match. Bentuknya itu seperti ini. Telah terinstall. Kemudian yang kedua adalah currency yang merupakan modul ekstra yang dibutuhkan oleh pada bagian accounting. Contohnya itu seperti ini. Yang ketiga ini ada modul count reconcile yang merupakan
modul ekstra juga yang dibutuhkan oleh bagian accounting agar bisa melakukan rekonsiliasi. Nah, untuk modul rekonsil pada ODU SOD ini ada beberapa yang harus diaktifkan semuanya gitu. Nah, di sini ada account mass reconcile, kemudian journal entry based import, selanjutnya ada account move line reconcile manual, account reconcile OCHA, dan bank statement base. Nah, ini merupakan bagian dari modul accounting reconcile. Nah, selanjutnya kita ke bagian HRD, yaitu ada HR payroll dan HR payroll accounting. Yang mana untuk HR payroll accounting ini itu diinstal agar si staff atau bagian accounting ini bisa mengakses payroll. Nah, kemudian modul ekstra HRD berikutnya yaitu Employee Orientation and Training. Nah, di sini sudah terinstall Employee Orientation and Training. Selanjutnya, masih di bagian modul HR yang terakhir yaitu ada Appraisal. Sudah terinstall juga untuk bagian Appraisal. Berikutnya kita ke bagian modul inventory, yaitu ada digital signature in purchase order, invoice, dan inventory. Sini sudah terinstall untuk modul ekstra yang dibutuhkan oleh modul inventory. Nah, selanjutnya untuk bagian sales tidak meminta atau tidak menggunakan modul ekstra. Selanjutnya kita ke bagian modul purchase, yaitu ada purchase request dan purchase requisition tier validation. Nah, untuk modul ekstra purchase request ini berikutnya seperti ini, dengan gambar keranjang dan ada barang-barang di dalamnya. Kemudian untuk purchase requisition tier validation, bentuknya itu seperti ini, dengan logo OCHA. Selanjutnya untuk bagian manufaktur yaitu ada print work order details dan quality control. Nah, di mana untuk quality control ini itu berbayar dan telah diinstal. Nah, untuk print work order detail ini bentuknya seperti ini. Dan yang kedua itu ada quality control. Ini adalah bentuk modul ekstra quality control. Nah, selanjutnya yaitu ada modul maintenance dengan modul ekstra base maintenance. Ini sudah terinstall modul base maintenance yang dibutuhkan. Selanjutnya, pembahasan berikutnya yaitu mengenai gap analysis dan blueprint. Untuk gap analysis pada PT kami manufaktur menggunakan analisis SWOT, yang mana di sini sudah terdapat analisis SWOT-nya mulai dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Bisa dilihat di sini, kemudian di sini juga terdapat SWOT analisisnya. Dan di sini ada bobot rating dan skor SWOT-nya. Selanjutnya ada diagram Cartesius SWOT yang menghasilkan SO dengan 0,36 banding 0,33. Dan yang terakhir ada matriks strategi SWOT. Selanjutnya itu ada blueprint dari IT dan website. Sini juga sudah dibuat blueprintnya.
dengan pembahasan mengenai install SOD dan VPS, instalasi modul, create user, basic setup, create website, dan instalasi HTML untuk PDF. Dan pembahasan yang terakhir yaitu dokumen UAT pada IT dan website. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai job desk yang telah dilakukan oleh staf IT dan website, kemudian modul ekstra yang diinstal, gap analysis dan blueprint, dan UAT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.